Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara pribadi belum paham yang dimaksud dengan walatai asu mirauhilai tadi. Janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah. Contohnya misalnya tadi, saya ini bekerja garap misalnya, ini memang saya ini kan garapan tadi. Kemudian saya ini diajak teman saya garap, katakan saja teman saya Cak Agus misalnya. Cak Khoir ayo garap. Kemudian saya jawab, Cak Gus saya aras-arasen. Lah ketika saya jawab aras-arasen, apakah itu saya termasuk putus asa dari rahmat Allah atau bagaimana Tat? Ini yang pertama. Yang kedua, mohon penjelasannya yang dimaksud. Yang pertama tadi apa? Menolak diajak kerja. Oh, kerja. Seandainya saya diajak kerja Tat ya. Kemudian saya jawab, Cak Gus aku aras-arasen. Ketika saya jawab saya aras-arasen, apakah saya itu termasuk putus asa dari rahmat Allah atau bagaimana? Ini pertama. Yang kedua, mohon penjelasannya Tat, yang dimaksud dengan putus asa dari rahmat Allah itu bagaimana? Penjelasannya secara gamblang. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi apakah ucapan aras-arasen itu termasuk putus asa dari rahmat Allah? Ya. Jadi tinggal dilihat ya, kondisi orangnya ini. Kalau sudah tabungannya banyak, mapan, ya, aras-arasan karena sudah cukup harta saya, tinggal ibadah, ya itu nggak putus asa dari rahmat Allah, tinggal nikmati yo. Ya. Tapi kalau kondisinya ini anaknya minta bayar sekolah, istrinya minta beras, terus ada peluang kerja, aras-arasan, nah ini yang masalah. Jadi dilihat kondisinya. Ya. Kalau kondisinya sudah, masya Allah, tinggal nikmati ibadah, ya nggak apa-apa. Ya, ngapain dunia dikejar, sudah cukup, nah dianggap cukup. Ya, jadi itu bisa infak dari karena dia memandang sudah cukup untuk bisa infak, bisa ini, nggak apa-apa kalau seperti itu. Ya. Tapi kalau tadi kondisinya lain, nah nanti hukumnya lain. Ya. Jadi yang dimaksud dengan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah putus asa dari tadi. Dan rahmat yang paling besar itu kan ampunan dan surganya Allah Subhanahu Wa Taala toh. Ya. Rahmat Allah yang tadi itu, yang dimaksud di situ adalah ampunan Allah. Ya. Jadi kalau saya sudah berbuat dosa, ya terlanjur sekalian berbuat dosa. Ini yang kemudian namanya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Gak mungkin Allah ngampuni dosa-dosa saya harus ini karena saya sudah terlanjur terlalu gini-gini. Nah itu yang kemudian dia memutuskan diri, ya, bahwa saya dan menghukumi Allah tidak akan ngampuni dia. Nah, itu yang dimaksud. Walatai asumirrohillah. Ya. Kenapa? Karena rahmat Allah, inna rahmati, ya, wasiah. Ya. Rahmat Allah, rahmatku itu meliputi semuanya. Ya. Ya. Jadi ini dalil-dalil yang kemudian sebagai penyeimbang dengan dalil-dalil tentang ancaman Allah. Ya. Jadi kita di dalam belajar itu ya harus dua-duanya. Hanya mempelajari ayat-ayat hadis-hadis tentang luasnya rahmat Allah, ya kalau hanya terbatas itu menjadikan seseorang itu ya nggak takut dengan dosa, itu juga keliru. Kalau kita hanya mempelajari tadi ancaman-ancaman Allah saja, maka terkadang kita terjerumus pada aliran khawarij, suka menvonis orang. Ya. Sudah kamu sudah tersesat, ya sudah neraka. Ya. Padahal tadi ada rahmat Allah, boleh jadi Allah mengampuni, boleh jadi Allah akan tetap menghukum. Ya. Jadi dua-duanya ini harus dipadukan. Ya, karena dua-duanya dua sayap, ya, nggak bisa dipisahkan. Sehingga kita akan menikmati nikmatnya ibadah itu di sini. Ya. Yaitu ibadah dengan tadi ada harapan surga, ibadah dengan karena takut dengan adanya azab neraka. Nah, ini kita bisa menikmati rasa ibadah itu di situ.
Sama seperti orang buat nasi goreng, kalau hanya murni nasi nggak ada rasanya. Tapi kalau ada garam, ada bawang, ada cabai, itu baru nikmat. Ibadah juga seperti itu. Ada yang namanya tadi ada namanya apa? Rasa khasyah, khauf, ada harapan, roja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan putus asa dari rahmat Allah adalah putus asa tadi, tidak mau beramal lagi, tidak mau ibadah lagi karena putus asa dari mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah dunia nanti tinggal dilihat kondisinya bagaimana. Tapi yang dimaksud dalam ayat itu adalah tadi, karena Allah selalu menanti kita, ya. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsya'a qulubuhum li dzikrillah. Kapan tiba masanya hambaku ini balik kepadaku, hatinya kembali khusyuk ibadah kepadaku. Itu Allah Subhanahu. Dalam hadis, innallaha yabsutu yadahu bil-laili yatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar yatuba musii'ul lail hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Allah menghamparkan tangannya di malam hari untuk menanti taubatnya hambanya yang berbuat dosa di siang hari, dan Allah Subhanahu wa taala menghamparkan tangannya di siang hari untuk menerima taubatnya hambanya yang berbuat dosa di malam hari. Itu setiap saat, hatta tatlu asy-syamsu min maghribah, sampai tiba hari kiamat.